Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama sekali mari kita berikan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bangga terkumpul di dalam kelas ini bersama-sama kita cintai. Salam mereka salam semuanya kita adakan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tanpa berpanjang kata-kata mukadimah, pada siang hari ini Bapak akan mengajarkan tentang materi sedekah. Sebelum masuk pada materi, Bapak ulas sedikit materi minggu yang kemarin. Biasanya kita minggu kemarin membahas materi tentang puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang mengatakan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sedikit motivasi dari Bapak. Bahwasanya jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita masuk ke materi sedekah. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, menjelaskan tentang sedekah, hukum, dalil dalam ajaran Islam secara sederhana. Selanjutnya itu menjelaskan syarat-syarat sedekah yang harus dipenuhi agar sedekah menjadi sah. Selanjutnya itu menjelaskan tentang sedekah serta mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam sedekah. Yang terakhir menjelaskan manfaat sedekah serta menunjukkan sikap bagi sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pengertian dari hukum sedekah. Nah, jadi sedekah ini adalah suatu pemberian dan dari seseorang kepada orang lain dengan semata-mata tanpa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersedekah ini niat dalam hati kita berniat bersih bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sesuai bahwasanya hukum dalam bersedekah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat dalam hadisnya yang berbunyi atas sedekah alaihi innallaha yazil mutasawwifin. Artinya dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, bahwasanya orang yang memberikan sedekah kepada orang yang butuh bukan dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi bersedekah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Orang yang mempunyai berbagai harta adalah bersedekah dengan hartanya tersebut. Bentuk paling sederhana dalam bersedekah itu adalah memberikan senyuman kita kepada orang lain, dan sehingga orang tersebut merasa dihormati, diterima, dan tidak sampai bersama. Oke, kita masuk ke syarat-syarat bersedekah. Nah, jadi syarat-syarat bersedekah ini ada 4. Yang pertama yaitu pemberi harus sehat akal dan juga tidak dipaksa. Bahwasanya pemberi harus sehat akal ini jadi orang yang bersedekah ini harus memiliki akal, tidak gila, dan tidak ada paksaan dalam bersedekah tersebut. Selanjutnya harta milik sendiri. Nah, jadi harta yang disedekahkan di sini harus milik kita sendiri, tidak hasil curian atau barang orang lain. Selanjutnya ada penerima harus berhak. Nah, penerima harus berhak di sini maksudnya jadi yang menerima zakat di sini, menerima sedekah di sini adalah orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang terkena bencana alam, seperti orang-orang yang kekurangan. Itu menerima zakat. Selanjutnya barang harus bermanfaat. Nah, barang yang harus bermanfaat di sini contohnya seperti barang-barang yang masih layak dipakai, baju, celana, sedekah beras, uang juga bisa. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, ini dia ada 2 contoh sedekah. Ini adalah contoh sedekah yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum bersedekah. Nah, jadi
rukun bersedekah di sini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam bersedekah. Jika rukun tidak terpenuhi, maka syarat bersedekah tidak sah. Nah, yang pertama kita masuk ke rukun sedekah yang pertama, itu pemberi sedekah disebut munfik. Masuk munfik di sini adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Nah, jadi munfik di sini adalah orang yang berniat bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Itu yang dimaksudkan munfik. Yang kedua, kita masuk ke penerima sedekah. Nah, jadi penerima bersedekah ini dimaksud dengan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima sedekah seperti fakir miskin, fakir, orang buta. Terus yang ketiga, itu bayar yang diberikan dalam sedekah tidak harus berupa uang, tetapi juga bisa berbagai bentuk. Nah, jadi bayar yang diberikan dari sendiri tidak harus berupa uang, bisa juga dengan beras, pakaian yang layak dipakai, atau barang-barang yang tidak dipakai dan masih bisa disediakan kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke ijab dan kabul dalam proses serah terima dalam sedekah. Nah, jadi maksud dari ijab dan kabul di sini adalah ijab itu pemberian sedekah kepada orang yang membutuhkan, sedangkan kabul adalah orang yang menerima sedekah tersebut. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, itu mengenai hikmah bersedekah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki banyak hikmah atau manfaat bagi orang yang memberi atau yang menerima bersedekah. Kita masuk ke poin pertama. Jadi hikmah bersedekah itu yang pertama, membantu meringankan beban orang lain. Nah, jadi orang yang kita beri sedekah bisa meringankan beban orang tersebut. Selanjutnya itu menunjukkan rasa kasih sayang atas sesama manusia, merasakan derita orang lain atau menumbuhkan empati dan mempererat silaturahmi, serta kita dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan materi Bapak hari ini yaitu adalah sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, tidak hanya berupa harta tetapi juga perbuatan baik. Sedekah harus memenuhi syarat dan rukun agar sah. Selain itu sedekah memiliki banyak hikmah seperti bersama,